Kalau saya tanya, apakah udah baca itu Perda Religius? Mungkin belum dibaca. Intinya isinya apa sih, Bang? Karena isinya itu pertama ingin memberikan eh, hal-hal yang bersifat keagamaan kepada seluruh agama, payung hukum. Oh, Misalkan oke. guru ngaji kita ingin kasih, pendeta ingin kita kasih, Mhm. biksu kita ingin kasih. Selama ini baru pakai perwa, peraturan wali Wali kota, kota. oke. Baru dikasih 300 orang bisanya kalau pakai perwa. Kalau pakai Mhm. perda itu bisa 3.000 orang, bisa 10.000 orang. Oke. Jadi bukan guru ngaji aja yang kita kasih, Yes, yes. tapi tadi seluruh agama kita kasih gitu. Jadi jangan salah kaprah dalam perda religius. Dan religius itu bukan buat muslim saja. Iya, Religius iya. itu bahasa Indonesia. Ya orang-orang yang ingin mengamalkan agamanya sesuai dengan agama masing-masing. Oke, jadi orang tua berarti ayah tuh Jawa, gitu Jawa kan? Kebumen Kebumen bapak ya, saya. Ya, ibu Ibu Jakarta. Jakarta. Tapi abang sendiri ngerasa lebih orang Jawa atau orang Betawi? Saya karena dibesar di Betawi ya, saya Iya. memang lebih jadi orang Betawi gitu. Ah, oke. Karena memang lingkungan yang di saya tuh lingkungan Betawi. Saya manggil paman saya aja, bibi saya encang dan encing gitu. Oke. Kalau ngomong Betawi ya memang agak elit. Jadi Betawi elit bukan Betawi ora ya. Oke. Misalkan ada apa mau kemana, nah itu yang Betawi. Oh, itu Eh, ada Betawi elit berarti itu ya? Betawi elit. Kalau Betawi ora? Ada apa ya? Mau kemana ya? Kan gitu. Ah, Oke, oke. ya ya Itu terus bagian mandra ya? bagian Mandra itu Betawi ora. Ya kayak Oke. Depok ini lebih cenderung Betawi yang ora seperti itu ngomongnya Oke, agak. oke, oke. Ya, kayak misalkan ora ugik. Nah, tahu nggak Abang artinya ora Nggak tahu, ugik? nggak tahu. Itu? Itu artinya jejek. Tahu jejek? Ini menjelaskan tuh tambah nggak jelas lagi, Mas. Ya nggak goyang gitu. Jadi kalau Oke. udah milih nomor 2 ya jangan goyang gitu. Ora Siap, ugik siap, siap. tetap pada Tetap pendiriannya nomor gitu. 2 ya? Iya. Luar biasa. Kalau di saya memang Politisi ya? nggak kelihatan logat Betawinya. Iya, Kalau iya. kalau ke kakak saya, adik saya tuh Betawinya kental banget. Kental Saya juga banget. nggak ngerti kenapa di saya tuh nggak kental gitu. Mungkin Oke. karena biasa gaul di Yes. sekolahan gitu. Iya, iya. Tapi ngomong Jawa bisa, Bang? Eh, Sedikit-sedikit. Tapi kalau orang Jawa ngomong ngerti ya? Saya lebih ngerti bahasa Sunda karena saya 10 tahun di Bandung. Oh, iya, iya. Dibanding Jawa. Kalau Jawa lebih sedikit lagi, kalau Bandung agak Iya, mendingan. iya, 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 iya. Ini emang campur-campur susah ya. Oke, Bang, saya pengen eksplor yang tadi ya, pertanyaan nyinyir banyak orang ya. Hmm. Tapi warga Depok berhak nanya apapun kan ya, Bang. Iya betul. Ini saya mencoba menyuarakan suara hati mereka. Tadi Bang, yang masalah 15 tahun tadi itu kayaknya nggak ada apa-apa. Berarti kalau sampai ada orang berpendapat nih, 15 tahun nih kayaknya di Depok nggak ada pembangunan, ini menurut Abang sebabnya apa? Apa karena kurang main? Hmm, hmm, hmm. Atau karena punya tujuan-tujuan politis tertentu sehingga memperkecil atau menafikan capaian-capaian dari incumbent atau apa, Bang? Kayaknya itu udah jawabannya. Karena selain realita yang ada saya sebutkan, bahwa Depok juga mendapatkan penghargaan-penghargaan dari pemerintah, baik dari Jawa Barat, pusat, ya, maupun dari skala internasional. Termasuk di dalamnya kita melakukan survei ke masyarakat. Jadi yang namanya opini itu kan sah-sah saja Iya, dibentuk iya, oleh iya. sekelompok masyarakat. Tapi sebenarnya seperti apa sih pandangan masyarakat bawah? Kita udah survei 800 orang ya di Kota Depok, acak di seluruh kecamatan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Kota Depok itu 80%. Wah, Keren nggak? lebih tinggi dari kepuasan terhadap presiden, Bang. Banget. Tapi kok ini apa kurang publikasi atau humasnya jalan nggak sih, Bang? Tuh, Pemkot? Ya mungkin nanti ke depan kita mudah-mudahan humasnya sudah jalan, tapi mungkin akan dioptimalkan lebih jauh insya Allah. Karena Mudah-mudahan. kadang-kadang Bang, saya sebagai warga Depok nih sejujurnya nih Bang, ini sekalian masukan. Iya, iya. Saya tuh lebih banyak kedenger suara negatif ketimbang suara positif, Bang. Iya, Makanya saya iya. bertanya-tanya. Betul, betul. Ini kenapa gitu? Ya nanti lihatlah video kampanye kami gitu, akan kelihatan kok Depok ada yang kayak gitu-gitu, karena memang nggak kelihatan sama abang nih. Kurang Oke. gaul di Depok, gaulnya banyak di Jakarta kayaknya ya. Komplek Timah, Bang. Nggak Muter-muter keluar-keluar. doang ya. Apalagi 10 bulan terakhir, Bang. Aduh. Bener. Pandemi luar biasa. Nah, ini momentum saya bisa klarifikasi macam-macam isu ya, Bang ya. Ya, Boleh ya, Bang ya? Langsung boleh, aja. boleh. Nah, Bang, kalau tadi menyangkut
apa ya, incumbent lah PKS Hmm. ya Bang. Ini masih menyangkut partainya Abang nih Bang. Siap. Ini ada selentingan isu lagi nih Bang yang Ya, lagi-lagi kurang kurang enak kurang kayaknya, sedap lah ya. kurang sedap. Kabarnya gini Bang, kalau partainya Abang nih jadi pejabat publik ya di level apapun lah, menteri kah, kan beberapa kali ya Bang ya, partainya Abang ada di apa koalisi kekuasaan. Kalau nggak salah baru sekarang ini aja ya setelah reformasi itu nggak di kekuasaan kalau nggak salah ya. Ya, Bener nggak? kita mendukung SBY. Jadi Iya, waktu itu zaman SBY kita betul, bersama-sama Demokrat betul. jabatan kementerian kita dapat. Jadi baru sekali ini oposisi kan Bang ya? Oposisi Kayaknya. oposisi dari periode lalu sejak Jokowi Iya. berkuasa dan makin mantap lagi oposisinya di periode kedua. Siap. Nah, gini Bang. Jadi ada semacam selentingan nih kayaknya kalau kalau PKS nih pegang jabatan publik Bang. Menteri kah? Jadi mimpin departemen ya Bang, mungkin kementerian gitu. Gubernur, wali kota, bupati itu katanya Bang, itu biasanya ada pembersihan tuh Bang. Sama pejabat-pejabat di bawah nih terus tiba-tiba tet jadi orang-orang dekat semua kayak gitu. Nah, is it true Bang? Gini Bang, memang nih isunya ke PKS terus gitu kan. Padahal apa Ah, partai lain tidak melakukan itu kan gitu. Ya Abang ah. lihatlah kalau 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 di tingkat kota, di tingkat provinsi itu nggak bisa dilakukan. Hmm, ASN itu tidak punya partai. oke. Nah, ya kalau di Depok apalagi nggak punya partai ASN harus netralitas kan gitu. Ya, ya. Kalau di Kota Depok mungkin paling memungkinkan misalkan di BUMD kan gitu, karena itu Mhm. adalah bisa bukan orang birokrat. Ya, tapi Mmm. BUMD Depok cuma satu bang, Satu sayangnya doang? cuma satu PDAM kan gitu. Itu doang, Bang? Satu, kalau di Jawa Barat banyak, Oh, oke. apalagi DKI, ya, Yes, yes. apalagi DKI, apalagi di BUMN banyak banget. Nah, abang Mmm, bisa lihatlah mhm. siapa penghuni BUMN sekarang. Coba, Relawan ya, relawan. apakah PKS gitu kan ya? Iya, iya, iya. Memang artinya banyak masyarakat yang bukan banyak masyarakat ya, sebagian masyarakat melihat bahwa PKS berbuat begitu, tapi nggak melihat bahwa partai lain lebih banyak dari itu. Ya, Mmm. lebih banyak dari itu terutama di pusat kan gitu. Mhm, mhm. Terhadap kementeriannya kah, terhadap BUMN-nya kah gitu. Mhm, mhm. Kalau PKS sih insya Allah profesional. Ya, Mmm, jika seseorang bekerja memang baik, ya tetap mhm. dipakai. Tapi kalau nggak baik pasti akan diganti yang lebih baik kan gitu. Insya Mmm, Allah. Namanya orang bekerja kan perlu sinergis bang. Ya mmm. kalau dia nggak sinergis kan Oke. diganggu, apalagi dijebak. Wah itu repot. Nah, Itu ini yang perlu menarik. dipahamin. Ini Iya. diganggu dan dijebak nih, ini Babang, ini apa namanya, prediksi gitu atau pengalaman, Bang? Pernah ngelihat langsung gitu? eh Ya pengalaman sih enggak ya, pengalaman. Tapi saya melihat bahwa saya bekerja dalam satu tim, pasti Iya. saya akan mengambil orang yang saya bisa percaya tentang kinerjanya, Oke. tentang, amanahnya, tentang kedekatannya dengan saya, kan gitu. Oke. Jadi manusiawi aja, Bang, ya? Manusiawi saja ya. Oke, Kalau oke, orang oke. bekerja terus kita nggak tahu di bawahnya kan Mhm. jadi bagaimana kan nggak Iya, enak lah gitu ya. yes. Apalagi ternyata dia adalah apa ya, orang lain yang menjebak Mmm, kita. musuh dalam Yang selimut. ya apalagi namanya pemerintahan Bang, Mhm, salah mhm. tanda tangan itu bisa repot kita. Mhm, mhm, Ya mhm, kita mhm. nggak tahu yang ditandatanganin apa, ternyata dia menjebak. Kan Abang Makanya tinggal perlu bisa bilang begini, Bang, I don't read what I sign, Bang. nggak bisa kalau sudah dilakukan tanda tangan itu pasti ada bukti tertulisnya kita melakukan Iya, itu. iya, iya, iya. Tapi kalau dia orang dekat kita, dia akan menyelamatkan kita. Pak, ini jangan ditandatanganin karena nanti berisikonya begini, kan Ada yang gitu. jagain gitu, Bang, ya? Ada yang jagain. Bahkan Mhm, mhm. nggak gini apa ya? Ada kan tanda tangan banyak tuh Bang dalam Iya, iya. tumpukan-tumpukan tertentu. Bisa jadi diselipkan satu naskah Mhm, mhm. yang kita nggak tahu, kita main tanda tangan saja, kirain sama, Mmm. ternyata diselipkan. Nah ini kalau terjadi pada satu apa ya, kepala daerah atau pejabat di daerah atau pejabat manapun, ini fatal Fatal. akibatnya. Mhm, mhm, Gitu. mhm, mhm. Ya tadi saya rasa partai-partai lain juga melakukan itu demi profesionalisme dalam bekerja. Oke, Gitu. oke. Bukan dalam KKN. Kalau dia membawa orang terus nggak becus itu namanya KKN. Mmm, Tapi kalau membawa orang karena memang untuk profesionalisme kerja, ya itu namanya adalah memang sama mmm. seperti apa ya seseorang ingin lebih optimal dalam melakukan kerja.
Saya sih lihatnya itu. Oke. Jangan diartikan sempit ya, Mhm, KKN. Oke. Oke Bang, nah ini kan saya lihat nih Bang, kaos UI. Ini ada tumbler UI juga. Ini ada yang ngasih nih. Sponsor, sponsor. Bang, jadi saya Ya. jadi kepikiran nih. Nih Bang Imam nih, mohon maaf nih Bang, sengaja memanfaatkan UI nih sebagai leverage ya untuk meningkatkan elektabilitas, atau Abang punya tujuan lain nih mengungkapkan identitas ke-UI-an Bang Imam nih dalam konteks sekarang jadi calon wakil wali kota. Iya, saya ingin sebenarnya mengajak UI yang sudah lama di Depok, ada Ya. satu kota yang memang bagian dari UI, ya yuk sama-sama kita bangun Depok. Ya kalau kebetulan ternyata saya ditakdirkan menjadi calon wakil wali kota. Mumpung ada alumninya gitu kan. Ya, UI ya, kan ya. banyak orang-orang pinternya. Ya UI banyak orang-orang yang di kementeriannya. Ya mangga kita sama-sama bangun Depok, mudah-mudahan UI bisa tuh ada UI keren Depok jadinya kan gitu, imbasnya UI. Coba Abang kalau dibilang Depok yang diinget apa? UI kan? Gunadarma. Enggak bercanda. Oke, benar-benar UI ya, UI. Iya Oke. UI. Jadi Ya, ya, kalau ya. kalau Margondanya bagus, wah anak-anak UI seneng banget. Dan Ya, yang ya, kena ya. memang yang akan memanfaatkan anak-anak UI kalau Margonda Iya, bagus iya, kan iya, gitu. iya, iya. Karena banyak kos-kosan di situ ya, lalu lalang aktivitas di situ. Nah, itu saya ingin ngajak anak-anak UI bisa partisipasi dalam membangun kota Depok. Kenapa saya pakai ini? Menyadarkan teman-teman UI, yuk balik ke Depok gitu. Yes. Nah, cuma gini Bang, isu yang saya ingin klarifikasi atau saya ingin garis bawahi justru tadi Abang nyinggung masalah Margonda ya Bang ya. Ya, Kan jadi kalau Margondanya asik nih gitu kan, betul. sejuk, seru gitu, ini Betul. anak-anak UI paling menikmati. Betul. Tapi Bang pada sisi lain akhirnya orang jadi protes juga. Depok kan not only Margonda nih gitu ya. Iya, iya. Bisa jadi Margondanya Indah Permai nih Bang, Iya. tapi di pelosok-pelosok ya kan. Betul. Depok itu batas paling jauh di mana ya? Nah itu kan bisa jadi nggak kesentuh Bang. Ya. Itu kan Bagian keluhan yang barat muncul. itu ada di Bojongsari, bagian timur ada Tapos, bagian selatan ada Cipayung, bagian utara ada di Margonda gitu. Weh, Jadi Abang apa, mesti tahu nih. apa? Iya, mesti tahu lah orang Depok. Oke. Iya, jadi kalau Margonda makanya jangan orang Depok yang memperbaiki, biar anak-anak UI yang memperbaiki kan Oke, gitu. oke, Biar oke. pemerintah Depok fokus ke tempat lain. Ya, nggak kesentuh. Ya nggak kesentuh tadi. Kita sudah punya 5 titik pertumbuhan kota di kota Depok nih, termasuk Bojongsari, ada Cinere, ada Tapos dan ada Cipayung gitu. Kita ada Oke. punya 5 titik termasuk di dalamnya Margonda. Kalau Margonda udah dikerjain sama anak UI, ya udah kita bisa ngerjain yang lain. Tapos sedang berkembang nih. Apanya Bang di situ yang dikembangin? Wah itu pertama dia sekarang jalan lintas tolnya itu udah bagus ya, dan masih banyak ruang terbuka hijaunya. Oke. Ke depan di situ akan dari segi tata letak kotanya akan menjadi bagus insya Allah ke depan. Dan kita sudah membangun rumah sakit di sana, ya rumah sakit di wilayah timur, kemarin di Sawangan di wilayah barat, sekarang di wilayah timur ada rumah sakit yang dibuat di sana. Udah beroperasi tuh Bang ya? Mudah-mudahan 2021 akan beroperasi. Oke. Jadi gitu. Yang kedua, kita punya program memang 5 miliar per kelurahan. Supaya tidak dibilang Margonda sentris, Yes. maka kita berikan kebijakan anggaran kepada kelurahan supaya tumbuh, berkembang ya, agar seluruh infrastruktur sosial, ekonomi, budaya tumbuh di sana. Ya. Kita punya konsep dari seorang peneliti di LIPI tentang namanya Smart Village. Smart Village atau kelurahan cerdas. Intinya gimana tuh Bang? Intinya itu ada 5 yang dibangun. Manusianya dibangun, Manusianya, oke. budayanya dibangun, ekonominya dibangun, ASN-nya dibangun, sama satu lagi, saya lupa satu lagi. Jadi ada 5 yang akan dibangun dalam smart Village. lingkungan, satu lagi lingkungannya. Jadi green village-nya juga dibangun. Itu dari dana yang 5 miliar itu? Dari dana yang 5 miliar, kalau 5 tahun berturut-turut itu bisa dilakukan, mudah-mudahan seluruh kelurahan di Kota Depok maju gitu. Itu 5 miliar per tahun Bang? Per tahun insya Berarti Allah. 25 miliar? 25 miliar per tahun. Makanya tadi ASN-nya juga harus di-upgrade supaya pertanggungjawaban keuangan negara bisa dilakukan. Nah, ini Siaplah menarik, Kota Bang. Depok. Biasanya kan setiap ada dana-dana begini nih Bang, yang orang khawatirkan itu adalah gitu kan, pasti tahu Bang ya. Iya. Nah ini
berapa persen nih yang nyampe benar-benar ke masyarakat? Gimana caranya memastikan nggak terjadi penyunatan-penyunatan tuh Bang? 25M kan gede Bang. Eh, jadi gampang. Jadi kita kalau nanti bentuknya hibah langsung ke rekening penerima. Misalkan Langsung kita ke penerima ngasih, manfaat iya, ya? kita Oke. ngasih Karang Taruna 50 juta. Ya. Suruh buat rekening Karang Taruna sehingga nanti kita masukkan dari APBD ya, Mhm. dari kas APBD Kota Depok, Langsung ke bagian sana. perbendaharaan masuk ke langsung ke kas Karang Taruna. Jadi Oke. mereka langsung yang paling dipotong pajak kan gitu. Mhm, mhm. Hal seperti itu. Ingin bantuan ke masjid, langsung harus buka rekening di masjidnya tersebut. Sehingga Oke. tidak ada lagi penyimpangan atau pemotongan dari oknum-oknum yang yang merasa memperjuangkan. Kami ingin bisa supaya itu bisa terlaksana. Tapi juga gini Bang, bahwa namanya anggaran dari pemerintahan harus dipertanggungjawabkan. Ya, ya. Maka lembaga-lembaga yang menerima bantuan hibah dari pemerintah harus kita kasih kita didik, kita latih supaya dia bagaimana cara membuat pertanggungjawaban Mhm, dari mhm. dana hibah tersebut. Kan banyak nih kepala desa Ya, masuk masuk bui istilahnya kan gitu ya, kan, ya, ya. karena memang nggak bisa mempertanggungjawabkan. Iya. Tadinya dana 1 miliar desa itu buat pembangunan desa tapi dibeliin macam-macam yang tidak bisa Iya, dipertanggungjawabkan. iya, iya, iya. Mudah-mudahan kita siapkan dengan dana 5 miliar per kelurahan, SDM-nya dan mekanisme pertanggungjawabannya. Tapi berarti tinggal ngawasin agar yang dapat tuh nggak menyimpang Bang ya. Iya, Kan tadi betul. kan kalau transfer ke rekening itu untuk menjamin dari pemerintah Depoknya Tidak nggak ada 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 penyimpangan, nggak ada ya nggak nggak ada ada potongan gitu Bang ya. potongan, tidak ada Cuma tapi potongan. kan belum menjamin bahwa di institusi yang dikasih nggak ada penyimpangan Betul, Bang ya. betul. Jadi Oke. sesuai dengan proposal yang diajukan. Kalau di situ buat bangun lapangan bola Olahraga misalkan, ya. Heeh. maka memang harus buat untuk lapangan bola. Mhm, Seluruh mhm, mhm. kwitansinya, foto-fotonya itu menjadi pertanggungjawaban. Bang, tadi Abang nyinggung ini kaos segala macam nih dalam rangka tanda kutip nyindir anak UI nih ya. Lu ngapain aja gitu. Yuk bareng-bareng bangun Depok. Kalau yang kemarin-kemarin Bang setahu Abang, walaupun Abang belum belum jadi eksekutif di Depok, Mhm. yang lalu-lalu tuh emang antara Depok, Pemkot Depok sama UI itu udah ada kerjasama belum Bang yang cukup bagus gitu? Sudah ada kerjasama, Mhm, tapi mhm, belum optimal lah ya. mhm. Apa Belum. Bang yang menurut Abang nih masih bisa dicelah diperbaikin? Ya banyak ya. Misalkan anak-anak UI punya penelitian tentang penanganan sampah. Mhm, Kenapa mhm. nggak kita masukkan ke Kota Depok? Oh, Misalkan satu mesin gitu pengolahan sampah, setiap komplek bisa ngelola sampah sendiri. Kan hmm. keren tuh, RT Iya, RW iya, bisa iya, ngelola iya, sampah iya, sendiri. iya, iya, Sehingga iya. nggak perlu buang ke TPA Cipayung yang udah penuh gitu. Tema kita kan Cipayung Bang ya? Iya, TPA kita Cipayung. Jadi Mhm, itu salah satu contoh penelitian banyak lah mhm, kayaknya anak UI ini punya mhm. penelitian tapi Iya, nggak iya. ditaruh di Depok. Yang kedua, Depok bagian dari UI. Saya ingin memperjuangkan, tolong dong anak-anak UI sebagian bisa diterima di Depok. Mmm, Ya, gimana cara kerjanya kan gitu kan? mhm. Cara kerjasamanya dengan UI. Maksudnya anak Depok diterima di UI? Iya, Tadi anak Bang bilang Depok. kebalik Bang. Oh kebalik ya? Tadi anak UI diterima di Depok, Anak-anak Depok diterima diterima di di UI. UI. Oh, Kerjasama ya. ada jalur khusus lah Ada gitu? jalur khusus lah. Iya, Ini iya, sebagai iya, iya, bagian dari UI iya. bisa masuk pakai jalur khusus. Walaupun Betul. udah ada ya, tapi pakai mekanisme tes Mhm. jelas ya. Iya, iya, Tapi iya. mekanisme mungkin yang terbuka bahwa UI menerima warga Depok sebagai bagian dari yang tidak Mhm. terpisahkan dari Depok. UI tidak terpisah dari Depok, maka UI akan menerima sekian persen dari warga Depok. Kan senang banget. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. contohnya ya kayak gitu. Termasuk juga tadi UI punya pengabdian masyarakat. Yes, di Ad Depok gitu ya? Betul. Udah ada sih memang, tapi tidak terpublikasikan dan kurang gede gitu. Mudah-mudahan Siap. ke depan bisa lebih gede lagi nih. Kita siap lah ya. Terutama Mhm, saya bisa memfasilitasi. mhm, Ya mhm. ini nggak menyalahkan UI saja ya. Iya, Ya iya. pemerintah Kota Depok belum optimalnya kerjasama antara keduanya. Oke. Bang, tadi faktor UI. Kemudian Depok ini juga strategis bukan cuman karena dia jadi lokasi dari UI, Bang. Ya, Tapi juga karena dia nih jadi daerah penyangganya, salah satu daerah penyangganya ibu kota. ya. Gitu ya, Bang ya. Nah, Abang ngelihat ini sebagai masalah atau sebagai potensi, Bang?
Memang kalau kita lihat air dalam gelas kan itu udah diminum setengah, Iya, apakah tinggal setengah atau masih setengah. masih setengah? Iya, 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 iya. Ya tadi, kalau berpandangan positif, ini sangat positif menurut saya. Ya, Hmm. DKI Bukannya merupakan, jadi masalah-masalah DKI jadi muncrat ke Depok juga jadinya Bang? Masalah sosial, ya masalah tadi kejahatan. abang ngelihatnya gelasnya tuh tinggal setengah. Kalau Iya, iya. saya masih setengah kan gitu Oke, ya. oke, oke. Karena warga Depok terus terang terbantu oleh UI. Ah, Dari angka pengangguran misalkan, Depok nggak bisa menyediakan, tapi DKI bisa menyediakan. mhm, Depok untuk membangun situnya dibantu sama Jakarta. mhm, Ke mhm, depan sih memang harusnya ada kerjasama itu. mhm, Kemarin mhm. juga waktu debat ditanyakan tentang itu. Ya karena Jabodetabek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Mhm. pembangunan ibu kota. Iya, iya. Banjir di Jakarta akibat dari pengaruh Depok, Bogor kan gitu. Yes, yes. Nah itu yang harus disepakati. Oke. Sehingga orang Depok banyak bekerja di DKI. Tapi Mhm. kenapa penerimaan siswa Depok untuk SMA hanya 5% kan gitu ya. Padahal sudah Ah, banyak menyumbang tenaga kerja di sana kan gitu. oke, Nah, oke. saya lihat memang positif negatifnya banyak. Tapi Mhm, insya Allah positif lebih banyak daripada negatifnya. Ya kalau mhm. negatif kan pengaruh narkoba, Iya, pengaruh iya, iya, seks iya. bebas. Iya, iya. Ini yang kita batasi. Mhm, Makanya kita mhm, pengen buat perda tentang religius gitu supaya mhm, mhm, anak muda di Depok maju tapi punya iman lah untuk mhm, menangkal mhm, hal-hal yang buruk. Karena mhm. pemerintah nggak bisa mengawasi 24 jam. Iya. Tapi kalau kita sebagai orang muslim atau yang beragama pasti menolak hal-hal yang bersifat negatif. Nah, ini menarik Bang. Ini jadi saya lompat nih pertanyaannya. Tadi Abang menyinggung tadi ada upaya-upaya sejak periode sebelumnya Bang ya untuk Betul. menggolkan Perda religius yang kalau saya nggak salah Bang itu juga dapat penentangan yang cukup banyak dari beberapa pihak. Iya. Kan isunya kemudian adalah begini Bang, sejauh mana sih sebenarnya komitmen Pemkot Depok untuk menghargai pluralitas masyarakat? Kan biasanya selalu dilariin ke situ ya Bang ya. Iya, betul. Nah ini mumpung ada kandidat wakil wali kota nih jadi saya mau nanya Bang. Eh, Karena banyak orang nih agak-agak worried Bang kalau sama partainya Abang. iya, Ini kalau PKS mimpin nih menghargai pluralitas di masyarakat apa enggak iya, gitu iya. ya kan? Nah akhirnya nanti apa tadi perda religius segala macam tuh ditafsirkan ke arah sana bang, upaya untuk memotong pluralitas. Iya. Jadi kita sudah 15 tahun. Kalau itu sifatnya apa istilahnya ya, hanya buat Eksklusif. ya eksklusif, hanya buat segolongan agama, mungkin udah terjadi keresahan di Depok. Ya, udah Hmm, terjadi keributan. ya, Nah, ini ya, kan kita alhamdulillah nggak pernah terjadi nih. ya, Hanya ya. sekali Pak. Jadi Bang, hanya satu kali Bang ini terjadi di masa zamannya Badrul Kamal. Tapi Hmm, selesai hmm, itu nggak ada keributan. Dulu pernah ada pembakaran gereja gitu di hmm, Depok lama. hmm, Ya, hmm, tapi cuman sekali itu saja. Setelah itu selesai. Selama hmm, zaman Badrul Kamal, sejaman Nur Mahmudi dan sampai zamannya Idris nggak ada lagi. Bahkan hmm, masyarakat yang non Muslim merasa terayomi dengan hmm, adanya wali kota yang dipimpin oleh PKS. Contohnya apa? Gereja, izin gereja, IMB gereja itu sejak zaman Nur Mahmudi sama Idris itu paling banyak sudah dikeluarin. Gitu. hmm, Ya, jadi jangan membuat satu isu-isu yang membuat persatuan pecah gitu. Jadi akan itu Ini berarti isu murahan menurut kami karena oke. Depok adalah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ada pendapat seperti itu. Sayang banget ini akan Hmm, memecah dari hmm, persatuan kita. Kita hmm, paham betul bahwa Depok adalah banyak suku, banyak agama sesuai yang dilindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak bahasa, banyak budaya. Semua hmm, dikembangkan dengan baik. Makanya kita punya visi Depok maju berbudaya sejahtera. Jadi hmm. berbudaya itu kita dalam arti menghormati dan mengembangkan budaya-budaya termasuk di dalamnya agama yang ada di Kota Depok. Jadi artinya nggak ada alasan bang ya orang khawatir dengan tadi upaya Nggak ada, menggolkan perda religius nggak tadi ada. ya. Namanya nih, memang juga ada salah kaprah juga ya. Ya, ya, ya. Bahkan salah satu calon juga salah kaprah tentang perda religius. Kalau saya Hmm, tanya, apakah udah baca itu perda religius? Mungkin hmm. belum dibaca. Intinya isinya apa sih bang? Karena isinya itu pertama ingin memberikan eh, hal-hal yang bersifat keagamaan kepada seluruh agama, payung hukum.
Oh, Misalkan oke. guru ngaji kita ingin kasih, pendeta ingin kita kasih, Mhm. biksu kita ingin kasih. Selama ini baru pakai perwa, peraturan wali Wali kota, kota. oke. Baru dikasih 300 orang bisanya kalau pakai perwa. Kalau pakai Mmm, perda itu bisa 3.000 orang, bisa 10.000 orang. oke. Jadi bukan guru ngaji aja yang kita kasih, Yes, yes. tapi tadi seluruh agama kita kasih Mhm, gitu. mhm, Jadi mhm. jangan salah kaprah dalam Mhm. perda religius. Dan religius itu bukan buat muslim saja. Iya, iya. Religius itu bahasa Indonesia. Ya orang-orang yang ingin mengamalkan agamanya sesuai dengan agama masing-masing. Mhm, mhm. Orang agama Nasrani nggak mungkin dipaksa untuk masuk Islam. Mhm, Dia mhm. harus ketika taat, dia memang ibadahnya di Mmm, gereja. Orang mhm, Islam harus di masjid gitu. Itu mhm, namanya religius. mhm, mhm, Jangan sampai menyempitkan kata mhm. religius hanya punya Satu makna gitu satu ya? makna buat orang Mhm, Islam saja, mhm, tapi mhm. untuk semua agama. Ini supaya masyarakat tahu ya bahwa religius dan orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, Buddha, orang Konghucu tahu bahwa Mmm, itu religius itu untuk mereka. Ini kan mmm. salah kaprah Mhm, saja. mhm, Ya nggak mhm. tahu mungkin karena dalam masa tahun politik Iya, sehingga iya. itu politisasi gitu bahwa PKS Oke. pengen begini, pengen begitu. Enggak. Ya Yes, yes, warga yes. Depok perlu ketahui bahwa religius itu adalah milik kita bersama, baik Yes. Muslim, baik Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, masih terkait di situ, Bang. Katakanlah orang akhirnya bisa diyakinkan, oke, religius itu nggak menyangkut Islam saja, Bang, ya, Ya, tapi menyangkut semua agama. Kalau kemudian counternya adalah satu lagi gini, lah agama kan urusan kita pribadi nih, urusan private. Ini kenapa pemerintah Depok jadi mau ikutan cawe-cawe di urusan pribadinya gue? Nah, kalau gitu jawabnya gimana, Bang? bukan. Jadi gini, kenapa kita buat program bantuan buat guru ngaji? Ya, ya. Kenapa kita perlu bantuan buat para pendeta? Kan Mhm, gitu. mhm. Karena mereka bekerjanya tuh ikhlas. Ya Oke. bayangin, abang punya anak. Ya, Waktu ya. saya masih kecil nih, ibu saya suruh ngaji di guru ngaji lekar. Bayarnya Mhm. berapa bang? 5.000, 5.000 10.000, kan gitu, 20.000. Ya beli buat apaan, Bang? Buat buat ya beli apa? makanya buat di kampung begitu. Iya, Kalau iya. lagi punya duit bayar, kalau nggak punya Iya, duit nggak makasih ya. bayar. Iya, bahkan kalau punya duit mendingan makan bakso kan gitu. Iya, iya. Melihat kondisi seperti itu, pemerintah Depok ingin membantu meringankan beban dari para pendakwah tadi Mmm. gitu. Jadi fokusnya sebenarnya memberdayakan para pendakwah ya, Bang, ya? Iya, supaya kehidupan beragama di Kota Depok bagus, Bang. Kan Oke. orang pandai ngaji bagus, Ya. orang rajin ibadah di gereja bagus, Iya, kan iya. gitu. Iya, iya, iya. Ya para pendakwahnya ini jangan sampai nggak bisa Jadi makan kan miris gitu ya, nasibnya ya? miris nasibnya. Oke, Maka oke. diperhatikan, RT RW diperhatikan, masa sih para pendakwah nggak Perhatikan. diperhatikan kan Mhm, gitu. mhm, Ini mhm. penting banget gitu karena mereka juga salah satu komponen yang memajukan Kota Depok. Ya Yes. RT, kita paham RT, RW, LPM, kader-kader Posyandu, kader PKK Mhm. merupakan mitra terdepan pemerintah dalam membangun Kota Depok. Tapi termasuk juga para pendakwah, baik yang di agama Islam, agama Nasrani, agama Katolik, ya, agama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kami Mmm. paham itu. Dengan Oke. ada agama ini, keamanan keamanan sebuah kota itu bagus loh bang. Karena memang Mmm. Mhm, tadi mhm. Iya. yang agama itu mengajarkan seseorang itu berbuat baik, bukan Yes. berbuat jahat. Sehingga angka kriminalitas bisa turun. Kan Mmm. begitu. Iya, iya, iya. Jadi larinya ke sana nih. Yes. Ya jangan diartikan cuman sekedar dia bisa ibadah, tapi keamanan negara, keamanan kota menjadi bagus akibat dari seseorang itu melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah masing-masing. Oke. Gitu, Bang.